Saya ingin setiap apa yang disebutkan berupa istilah dalam syariat. Ingat, ada istilah syariat, ada nama dalam bahasa, itu berbeda. Semua bahasa syariat, istilah syariat itu punya makna. Bukan bahasa Arab biasa, ingat. Takwa misalnya, itu bukan bahasa Arab biasa, itu bahasa syariat. Takwa, salat, zakat. Karena itu setiap nama dalam syariat kita mesti paham apa maksudnya. Artinya apa? Termasuk nama-nama salat, hati-hati, bukan sekedar waktu. Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Ada hikmahnya. Karena itu ketika Nabi diutus sekaligus menerangkan hikmahnya. Dari sejak doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doa Nabi Ismail alaihissalam. Di Quran surah kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmahnya ada. Dijawab oleh Allah di ayat 151-nya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ada hikmahnya, ada maknanya. Nah, sekarang apa maknanya Id? Apa maknanya Adha? Dari sini baru kita tarik kepada amalan-amalan syariat dan paham kita. Ini puncaknya. Kenapa disebut puncak? Sampai-sampai Allah bersumpah dengan keistimewaan di puncak ini yang ditarik ke amalan 9 hari sebelumnya. 9 hari plus 1 malam. Jadi 9 hari 10 malam. 9-nya, ingat hati-hati, 9-nya tis'ah. Baik-baik. Malamnya lailun, jamaknya layali, 10 ashrun. Fajar di hari ke-10 tambah 9 hari plus 10 malam. Wal fajr walayalin ashr. Saking pentingnya ini. Makanya kita tarik dulu ke 10 fajarnya dengan duhanya Idul Adha, baru kita tarik dari sini ke 9 ke belakangnya. 10, 9, 8, 3 ya, sampai dengan kedua ke 1 bus naik ke atas. Id berasal dari kata ada ya'udu. Ya, pelan-pelan, sabar. Ada ya'udu idan. Ada ya'udu idan wa audatan wa idatan. Artinya kembali kepada asal sesuatu. Ada 2 kata menunjuk makna kembali. Kalau kembali secara umum kepada asal, itu dari kata ada ya'udu. Tapi kalau kembali secara bertahap, ada tahapannya. Lewat ini dulu, ini dulu, ini dulu, sampai kembali ke asal. Detilnya itu disebut dengan raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u, ruju'an. Orangnya disebut raji'un. Kalau banyakan tinggal tambah waw dan nun di ujungnya. Raji'un. Pulang tapi secara bertahap, gak langsung ketemu dengan asal, cuman bertahap. Lewat ini dulu, lewat ini dulu, lewat ini dulu. Saya tanya pada teman-teman semua, kalau ada yang meninggal dunia, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Apakah langsung bertemu dengan Allah? Tidak, dia lewat tahapan dulu. Ya kan? Meninggal. Setelah itu apa yang terjadi setelah meninggal? Setelah ditaklimkan, kemudian meninggal dunia, dimandikan, setelah itu dikafani, setelah itu disolatkan, dikuburkan kan? Lewat barzakh dulu, barzakh baru naik sampai di hari kiamat ketemu Allah. Karena dia punya tahapan tidak langsung bertemu dengan Allah, dia bertahap dulu, maka dikatakanlah saat kepulangannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan aidun, raji'un. Itu yang disebut di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-156, paling kiri sebelah atas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu Allah menurunkan keterangan di Al-Quran. Nanti saat kamu akan pulang, begini tahapannya kata Allah. Mulai akan meninggalnya disebutkan. Kalau tahapannya pengen enak saat meninggal, begini caranya. Turunkan Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ini meninggal paling enak. Saking tenangnya gak kerasa pulangnya. Sampai saat pulang ditampakkan surganya oleh Allah. Baru sakarat nih mau meninggal, amalannya ditampakkan sampai pintu gerbang surganya ditampakkan. Lihat kalimat Qurannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Muncul kalimatnya. Kata Allah, hei jiwa yang sangat tenang, Masya Allah, mau pulang tenang banget. Enak. Mbah Mun kemarin tuh mau pulang cium Hajar Aswad dulu.
Dan mau tahajud malamnya tuh. Mau tahajud tenang. Ya. Ustaz Arifin Ilham mau pulang sampai nulis dulu. Lihat Allah. Lagi siap-siap nih pengen jumpa dengan Allah. Saking tenangnya gitu. Ada orang-orang baru disebutin aja udah gelisah. Nanti wafat. Tapi orang-orang ini tenang sekali. Bahkan saking tenangnya gak kerasa pulang. Kata Allah, hei jiwa yang lagi tenang, tenang banget mau pulang. Ayo cepat pulang. Ayo menghadap kepada Rabbmu. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hamba aku sudah siapkan surga untukmu. Ditampakkan amalnya. Tampakkan amalannya. Makanya banyak orang-orang tuh yang gembira, sekaligus kadang-kadang ngigau. Kenapa nggak lebih banyak lagi ya Allah? Kenapa nggak lebih panjang lagi ya Allah? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Terjadi di zaman Nabi. Ternyata begitu ditampakkan, dia pernah saat ke masjid, dia jalan kaki. Begitu akan wafat ditampakkan pahalanya. Ya Allah, kenapa nggak lebih panjang lagi sehingga pahalanya makin banyak lagi? Surganya makin enak ya Allah. Pernah di jalan musim dingin, ada orang kedinginan, dibuka baju bagian luarnya yang lama, yang baru dia pakai. Begitu ditampakkan pahalanya, ya Allah, kenapa bukan yang baru ya Allah? Dan banyak mujahid fisabilillah pengen balik lagi ke dunia untuk berjihad lagi supaya mendapatkan pahala lagi. Kita ada di mana? Di mana gitu? Itu nikmat. Ada orang-orang yang kadang-kadang, ya Allah, kapan saya pulang? Saking tenang dan siapnya. Tapi banyak sementara orang mengatakan, ya Allah, kalau bisa jangan dulu pulang. Itu raji'un. Ini gambaran yang tenang. Kalau mau susah, kata Allah, turunkan lagi. Kalau kamu kerjakan ini susah, maka turun Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Dipukulin malaikat tuh. Apa yang menyebabkan dia begitu? Disebutkan nih, kalau kamu kerjakan ini, kamu akan begini. Kamu dusta, kamu zalim, kamu mabuk, kamu zina. Nanti kalau kamu mau tahu cara pulangnya, kamu akan begini. Tapi kalau kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, kamu baca Quran, pulangnya begini. Kalau nggak percaya, silakan kata Allah kerjakan. Tapi saat terjadi itu, tidak akan lagi yang bisa menolong kalian. Makanya ketika itu ada, siapkan teman-teman. Antum, kita, saya, anda, kita. Sekarang di fase mana? Kalau di fase dunia, berarti akan pulang. Siapkan untuk persiapan pulang. Nanti ke alam kubur, dia dijelaskan lagi. Turun Quran misalnya, surah ketiga Ali Imran, ayat 169 sampai dengan 172. Ini nih tipe alam kubur yang bagus. Antum mau tipe berapa? 36, 72? Yang berapa meter? Yang terangnya sebagaimana? Yang nikmatnya seperti apa? Ada semuanya. Yang gelap juga ada. Gak usah nunggu mati lampu, kasihan pohon sengon. Banyak. Jelas ya? Itu Id namanya. Yang tadi raji'un, tahapan sampai pulang. Sampai ke hari kiamatnya ada. Sampai ke surganya ada semua. Itu raji'un. Kalau umum kalimatnya pasti pulang, maka sudah kembalikan ke asal kalimat ada ya'udu idan. Makanya hari kiamat disebut yaumul mi'ad. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengarang sebuah kitab bekal pulang, namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk persiapan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah kita pasti pulang. Maka turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Apa janji terbesarnya? Setiap kita pasti pulang. Makanya setiap manusia, janji Allah pasti wafat. Setiap manusia pasti wafat. Kullu nafsin dha'iqatul. Dan Allah berjanji ketika Anda pulang ada hisab yang sesuai dengan amalan kita. Jadi kalau disebutkan ada ya'udu idan, id itu keadaan sifatnya, artinya kembali kepada asal mula. Di setiap ada kata id itu kembali ke asal mula. Ya, kembali ke asal mula. Dan tingkat yang paling tinggi asal mula kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ini kata dasarnya, makna dasarnya ini, setiap kembali ke asal mula, maka keadaannya, sifatnya, nilainya disebut dengan id namanya. Sudah sampai sini?